Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4346 bergabung dalam permainan. Ada dua tersangka Lin Bai, satu adalah Liga Hengsu, dan yang lainnya adalah Tuan Lu. Saat itu, Lin Bai membuat rencana untuk meminjam identitas bawahan Tuan Lu untuk pergi ke klan Gu untuk berdagang terlebih dahulu. Hal ini tidak hanya menghancurkan transaksi antara Tuan Lu dan keluarga Gu, tetapi juga merampok manik-manik ajaib senilai jutaan yuan. Baik keluarga Gu maupun Adipati Lu membenci Lin Bai sampai ke tulang. Sekarang setelah kecurigaan Liga Hengsu telah dihilangkan, satu-satunya orang yang dapat menargetkan Li Yumen adalah Tuan Lu. Karena Wang Qi telah dikeluarkan dari keluarga dan Liga Hengsu, saya tentu saja percaya pada kata-kata saudara seperguruan senior Murong. Saya akan mencari tahu kebenaran tentang masalah ini dan mengembalikan Liga Hengsu ke keadaan tidak bersalah. Adik seperguruan muda hari ini datang ke sini. Saya tersinggung. Mohon maafkan saya. Selamat tinggal. Lin Bai berbalik untuk pergi, tetapi bendera itu tidak diambil, disisipkan di depan Liga Hengsu. Dengan kepergian Lin Bai, para prajurit Liga Hengsu kembali ke aliansi dengan marah. Malam itu, Wakil Ketua Liga Wuzu dipanggil ke tempat pengasingan oleh Murong Chuan dan ditegur dengan keras. Berjalan di jalan kuno yang sunyi dari Sekte Iblis Abadi, Jiang Xuansu muncul di samping Lin Bai dalam sekejap dan berkata dengan suara rendah, aku tidak menyangka bahwa kultivasi saudara muda King Luo begitu dalam sehingga bahkan aku meremehkan saudara muda King Luo. Dengan kultivasi dan kekuatan saudara muda, diperkirakan bahwa bahkan dalam menghadapi Daozun, akan ada kekuatan pertempuran. Lin Bai berkata dengan senyum masam, kakak perempuan senior telah memujiku. Bukan karena aku sangat berkultivasi, tetapi seni bela diri Liga Hengsu belum menjadi iklim. Kekuatan Sangguan Siu sangat jelas di hatiku. Dia jelas bukan peran biasa. Jiang Xuansu menggelengkan kepalanya dan berkata, ayolah, karena saudara muda King Luo ingin tetap rendah hati, kamu bisa tetap rendah hati. Hari ini, kita bertarung hebat di Liga Hengsu, tetapi kita tidak menemukan Li Yumen. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan menemukan Tuan Lu? Tetapi Tuan Muda Lu ini sangat tersembunyi sehingga keluarganya tidak menemukan jejaknya selama berbulan-bulan. Bagaimana kita bisa menemukannya? Lin Bai mengangkat bahu dan berkata dengan senyum tak bisa berkata-kata, tidak. Kembalilah untuk beristirahat. Jiang Xuansu tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Lin Bai dengan heran, apakah kamu peduli dengan pintu ikan Mei? Lin Bai berkata dengan senyum pahit, kakak perempuan, bagaimana menurutmu? Li Yumen dan aku hidup dan mati. Bagaimana aku bisa mengabaikannya? Tetapi seperti yang kamu katakan tadi, Tuan Lu, kepala dan ekor Lu belum terlihat. Kami tidak dapat menemukannya sama sekali, jadi kami harus menunggunya datang kepada kami. Jiang Xuansu mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Lin Bai berkata, hari ini, aku membuat keributan besar di Liga Hengsu, dan menceritakan hubungan antara aku dan gerbang ikan Li di hadapan semua orang. Jelas, ini menghilang dalam beberapa jam, dan kemudian diperkenalkan ke telinga Tuan Lu. Pada saat itu, dia secara alami akan datang kepada kita. Aku berkata sebelumnya jika Li Yumen jatuh ke tangan Liga Hengsu, itu akan menjadi kehidupan yang mati. Tetapi jika Li Yumen jatuh ke tangan Tuan Lu, dia akan tetap hidup, karena Tuan Lu merebut Li Yumen untuk menemukan harta karun senilai puluhan juta yuan. Selama harta karun itu belum ditemukan oleh Tuan Lu, gerbang ikan Li pasti akan hidup. Jiang Xuansu tiba-tiba mengangguk dan bertanya, bagaimana kamu bisa yakin bahwa Tuan Lu akan datang kepada kita? Lin Bai berkata sambil tersenyum, tepat pada saat Murong Chuan mengatakan bahwa Wang Qi telah dikeluarkan dari Liga Hengsu, aku tiba-tiba mengerti mengapa Tuan Lu ingin menggunakan bendera raja karena dia ingin menarik perhatianku ke Liga Hengsu, dan kemudian menggunakan kekuatan Liga Hengsu untuk memaksaku keluar. Kakak senior, kamu bisa berpikir seperti ini. Aku memiliki persahabatan seumur hidup dengan Li Yumen. Begitu aku mengetahui bahwa Li Yumen hilang, dan aku mengetahui bahwa itu adalah pekerjaan Wang Qi, aku pasti akan mencari jejak dan keberadaan Wang Qi di Liga Hengsu. Pada saat ini, aku berada dalam perangkap Tuan Lu. Dengan kata lain, siapapun yang pergi mencari bendera raja selama periode waktu ini mungkin adalah orang yang mengambil harta karun 10 juta manik-manik ajaib. Mata Jiang Xuansu berbinar, jadi, untuk menemukan harta karun senilai puluhan juta manik ajaib, Tuan Lu pasti akan datang kepadamu atas inisiatifnya sendiri. Yang harus kita lakukan sekarang adalah kembali ke Pondok Pedang Tibet dan menunggunya. Tersenyum. Ruzilin mengangguk. Ketika Jiang Xuansu melihat penampilan Lin Bai yang gembira, dia benar-benar membenci giginya.
Dia ingin menamparkan kepala Lin Bai, tetapi dia tahu bahwa Lin Bai benar dan tidak dapat membantahnya. Lin Bai dan Jiang Xuansu berjalan menuju pondok pedang Tibet. Sebelum kembali ke pondok, Lin Bai melihat sesosok tubuh berkeliaran di luar pondok. Ketika dia melihat Lin Bai, dia bergegas menghampirinya dan berkata, "Aku telah melihat saudara seperguruan King Luo." Lin Bai menatap pria ini dari atas ke bawah, mengenakan jubah murid Sekte Iblis Abadi. Dia baru berusia awal 20-an. Prestasinya tidak tinggi. Dia hanya memiliki alam kuasi Tao. Dia memiliki senyum sederhana dan jujur di wajahnya. "Siapa kamu dan mengapa kamu berlama-lama di sini?" Lin Bai bertanya sambil mengerutkan kening. "Di Xiao Yuan, seorang saudara senior meminta saya untuk memberikan surat ini kepada saudara seperguruan King Luo." Sambil berbicara, pria itu mengeluarkan sebuah amplop tanpa tanda dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai membukanya dan menemukan selembar kertas tulis dengan kata-kata besar di atasnya, "Jika kamu ingin menyelamatkan gerbang Liu, datanglah ke Baigu Daochang, Bai Longling." Setelah membacanya, Lin Bai menyerahkan kertas surat itu kepada Jiang Xuansu, tetapi utusan itu belum pergi. Lin Bai bertanya, "Apakah kamu punya yang lain?" Pria itu berkata sambil tersenyum, "Kakak senior tadi mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting baginya di dalam amplop ini, jadi dia berkata bahwa dia memintaku untuk meminta hadiah kepadanya. Kakak senior berkata bahwa aku akan membantunya mengantarkan surat itu. Surat ini setidaknya bernilai 10.000 manik-manik ajaib." Haha. Lin Bai mencibir. Jelas Tuan Lu yang memintanya untuk mengirim pesan itu, tetapi dia masih ingin meminta uang kepada Lin Bai. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan melemparkan 10.000 manik-manik ajaib dari tas penyimpanannya. Dia bertanya lagi, "Bisakah kamu mengingat wajah orang yang mengirimimu pesan itu?" Pria itu dengan senang hati mengikuti manik ajaib itu, memikirkannya dengan saksama, dan menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, "Aku tidak ingat. Ketika aku melihat saudara seperguruan ini, dia mengenakan pakaian hitam longgar dan topi. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas." "Baiklah, kamu bisa pergi." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tidak mempermalukannya. Setelah dia mengirim surat itu, dia masih berani tinggal dan meminta imbalan. Jelas, itu bukan dari pihak Tuan Lu, tetapi dari seorang prajurit yang dia temukan dengan santai. Setelah pria itu pergi, Jiang Xuansu bertanya, "Pasti hidup mati untuk pergi ke Bai Longling. Tuan Lu menempatkan Liu Men di wilayah Klan Tulang. Begitu kamu ditemukan oleh Klan Tulang tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari kuil Tao Tulang Putih dengan mudah. Dan setelah kamu pergi ke Bai Longling, kamu tidak perlu menunjukkan wajahmu sama sekali. Kekuatan Klan Tulang sudah cukup untuk berurusan denganmu dengan mudah. Kamu akan mati di Bai Longling." Bab 4347 Master Lu yang tak terduga. Lin Bai dan Jiang Xuansu berjalan ke dalam pondok pedang Tibet. Mereka berdiri di tepi Danau Wang Yue untuk membahas tindakan balasan. Sekarang Lin Bai dan Jiang Xuansu telah memastikan bahwa orang yang mengirim Wang Qi untuk menangkap gerbang Liu pastilah Tuan Lu. Selain itu, Lin Bai juga menilai bahwa Wang Qi mungkin bukan bawahan Lu Gongzi, tetapi Adipati LV mendorong Wang Qi untuk bertindak demi kepentingannya. Tuan muda Lu ini sangat berhati-hati. Sekte Iblis Abadi telah menyelidikinya sejak lama. Hingga saat ini, kita tidak tahu siapa dia. Lin Bai dan Jiang Xuansu hanya tahu bahwa namanya adalah Adipati Lu, apakah dia laki-laki atau perempuan. Seperti yang dikatakan Jiang Xuansu, Tuan Lu menempatkan gerbang Liu di wilayah Klan Tulang untuk mendorong Lin Bai ke kuil Tao Baigu. Ketika Lin Bai melangkah ke kuil Tao Baigu, Klan Tulang pasti akan mengepung Lin Bai. Bahkan jika Lin Baixiu adalah seorang Tong Tian, dia tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi, Lin Bai dan Jiang Xuansu sama-sama tahu bahwa begitu Lin Bai jatuh ke tangan Klan Tulang, Tuan Lu bahkan dapat menyembunyikan wajahnya dan mencengkeram Lin Bai tanpa perlu bersusah payah. Tuan muda Lu ini benar-benar sosok yang tangguh. Lin Bai berdiri di tepi Danau Bulan, berpikir keras untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan cara untuk menghentikan permainan. Jika dia adalah karakter biasa, dia tidak akan dapat melacaknya untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, jika dia adalah orang biasa, dia tidak akan berani berdagang dengan Klan Tulang. Jiang Xuansu berkata dengan lemah. Kecerdikan dan tipu daya Tuan muda Lu ini tidak ada bandingannya. Dia tidak pernah muncul, tetapi dia memaksa Lin Bai untuk muncul sendiri. Sekarang dia hanya kertas surat yang dapat dibuang, tetapi dia harus melakukan bahaya pribadi. Bagaimana sekarang? Apakah kamu akan pergi ke kuil Tao Tulang Putih? Atau tidak? Jiang Xuansu mengajukan pertanyaan serius.
Jika dia pergi ke sana, baik Lin Bai maupun Liu Men akan berada dalam bahaya. Jika tidak, Lin Bai akan aman untuk sementara waktu, tetapi gerbang Liu Men mungkin akan mati. Alasannya sangat sederhana. Karena Tuan Lu telah menemukan Lin Bai, gerbang ikan plum di tangannya tidak akan berfungsi. Jika Lin Bai tidak pergi ke kuil Tao Baigu untuk menyelamatkan Liu Men, diperkirakan Liu Men tidak akan selamat besok pagi. Tentu saja, saya telah muncul di hadapan Tuan Lu, dan Tuan Muda ini mungkin menebak bahwa mungkin saja saya merampok 10.000 manik ajaibnya. Jika saya tidak menyelamatkan gerbang ikan plum hari ini, saya khawatir gerbang ikan plum akan segera mati. Sekarang inti masalahnya adalah ketika saya pergi ke kuil Tao Baigu, bagaimana saya bisa membawa gerbang ikan plum untuk mundur. Meskipun mereka tidak dapat meninggalkan ladang tulang putih, mereka tidak dapat meninggalkan ladang tulang putih. Yang kuat di klan tulang bagaikan awan, dan para master alam Zun sebanding dengan para master seni bela diri Tai Daoguo. Jika ada yang terhormat hadir, diperkirakan bahkan saudari bela diri Ji yang akan mati bersamaku. Sekarang pemimpinnya tidak ada di sekte. Kita bahkan tidak dapat menemukan cadangan yang dapat diandalkan. Lin Bai berpikir keras, tetapi dia bingung. Berdiri di tepi danau yang mengamati bulan, Lin Bai mengingat seluruh proses kejadian dan menemukan bahwa dia melangkah ke dalam lubang api yang dirancang oleh Tuan Lu selangkah demi selangkah. Selain itu, rencananya mulus dan hampir hancur. Pertama-tama, Tuan Lu menggunakan para prajurit Liga Hengzu untuk menarik perhatian Lin Bai ke Liga Hengzu. Bahkan jika Lin Bai tidak membuat keributan besar di Liga Hengzu, selama Lin Bai menunjukkan ide untuk mencari bendera raja dan Liu Men, dia akan memiliki wawasan. Sejak saat itu, Tuan LV telah menempatkan Liu Men di wilayah klan tulang. Selama Lin Bai dituntun ke wilayah klan tulang oleh Liu Men, Lin Bai akan dikepung oleh orang-orang kuat klan tulang. Bahkan jika Lin Bai tidak menyelamatkan Liu Men, Master LV sudah tahu identitas Lin Bai. Bahkan jika Liu Men sudah mati, dia bisa perlahan-lahan menghadapi Lin Bai. Ini adalah lubang api, dan Lin Bai sekarang telah melompat ke dalam lubang api. Mudah untuk keluar dari sana. Jiang Xuanzu berkata pelan saat itu. Mata Lin Bai berbinar, apakah kakak senior punya cara yang bagus? Jiang Xuanzu dengan puas meninggalkan rambutnya dan berkata dengan angkuh, tentu saja ada cara. Lin Bai bertanya, apa yang bisa kulakukan? Mari kita dengarkan. Kupikir adik junior King Luo punya rencana yang cerdas. Semuanya bisa diprediksi seperti dewa. Akibatnya, pertama kali kau bertarung dengan Master Lu, kau jatuh ke dalam situasi yang buruk. Jiang Xuanzu menghela nafas, baiklah, biarkan kakak senior datang dan memberi adik junior gerakan yang cerdas. Wajah Lin Bai menjadi gelap. Meskipun dia agak enggan mengakuinya, Jiang Xuanzu benar. Lin Bai memang berada dalam posisi yang lemah dalam pertarungan pertamanya dengan Pangeran Lu. Namun, ada alasannya. Bagaimanapun, Tuan Lu mengaturnya secara rahasia, dan Lin Bai adalah penggemar permainan itu. Jiang Xuanzu berkata, adik seperguruan, jangan lupa bahwa kamu tidak hanya melacak jejak Tuan Lu, tetapi juga klannya. Selain itu, tim investigasi khusus telah dibentuk. 8 tetua dari paviliun tetua bertanggung jawab atas investigasi tersebut. 8 tetua ini, aku mengenalnya dengan cukup baik. Meskipun dia sedikit keras hati, dia jujur dan setia kepada keluarganya. Karena itu pula, kakak laki-laki yang bertanggung jawab atas guru menyerahkan penyelidikan Tuan Lu kepada 8 tetua. 8 tetua telah menyelidiki Master Lu selama beberapa bulan, tetapi tidak ada petunjuk. Dia sudah sangat cemas. Jika kita memberinya pesan bahwa dia akan muncul di Bailongling, dia pasti akan membawa Master bersamanya. 8 tetua adalah orang kuat yang telah mengolah Tai Daoguo. Dengan dia di sisinya, setidaknya keselamatan kita dapat terjamin. Lin Bai menatap dengan cara yang cerah dan terkejut, kakak seperguruan itu pintar. Jiang Xuanzu berkata, tetapi sekarang hal yang paling sulit adalah Anda dan saya semua tahu bahwa Master Lu tidak akan pergi ke Gunung Bailong. Jika 8 tetua tahu bahwa Master Lu tidak akan kembali ke Gunung Bailong, dia tidak akan pernah pergi ke Gunung Bailong. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kalau begitu jangan beritahu dia. Jiang Xuanzu berkata, jika 8 tetua tidak menemukan jejak Master Lu di Bailongling, maka kamu akan sengsara, dan kamu akan dihukum oleh 8 tetua. Lin Bai tidak dapat berkata apa-apa lagi, bagaimana dengan hukuman? Setidaknya nyawaku terselamatkan, jadi lakukanlah. Tolong minta saudari seperguruan Jiang untuk meminta 8 tetua membawa orang-orang kuat ke Bailongling. Aku akan pergi sendiri dulu. Jika aku dapat menangkap Tuan Lu, itu yang terbaik. Jika tidak,
setidaknya 8 tetua dapat melindungiku dengan baik. Jiang Xuanzu melirik Lin Bai dan berjalan keluar dari pondok pedang Tibet. Saat fajar keesokan harinya, Lin Bai menerima pesan dari Jiang Xuanzu dan mengatakan kepadanya bahwa semuanya sudah siap. 8 tetua telah membawa orang kuat itu ke kuil Tao Tulang Putih. Setelah berita di jalan, Lin Bai segera pergi ke Baigu Daochang dan pergi ke Bai Longling sendirian. Ketika Lin Bai meninggalkan pondok pedang Tibet, setiap gerakannya berada di bawah pengawasan Tuan Lu. Ketika dipastikan bahwa Lin Bai telah memasuki kuil Tao Tulang Putih, Tuan Muda Lu mengirim pesan ke kuil Tao Tulang Putih. Di Gunung Bailong, puluhan ribu klan tulang yang kuat menyergap di pegunungan. Pada saat ini, sebuah klan tulang di puncak gunung menerima sebuah pesan dan berkata dengan suara rendah, Tuan Lu telah mengirim sebuah pesan, mengatakan inilah orangnya. Bab 4348 Bendera Kerajaan. Setelah berbulan-bulan, Lin Bai datang lagi ke kuil Tao Baigu. Setelah melihat ke arah kota, Lin Bai tidak tinggal lama dan langsung menuju Bai Longling. Bai Longling adalah tempat di mana Pangeran Lu dan keluarga tulang telah sepakat untuk bertransaksi. Lin Bai juga merampok puluhan ribu manik-manik ajaib milik perdagangan antara Lu Gongzi dan klan tulang. Alasan mengapa Tuan Lu memilih untuk menarik Lin Bai ke sini adalah karena dia ingin membiarkan Lin Bai membayar harga pertumpahan darah di sini. Setelah beberapa saat, Lin Bai datang ke daerah sekitar Gunung Bailong. Meskipun dia tidak melihat sejumlah besar klan tulang berkumpul bersama, Lin Bai masih merasakan banyak klan tulang mengintai di sekitar Gunung Bailong. Tampaknya situasi di sini persis sama dengan dugaan Lin Bai. Tuan Lu menyerahkan Liu Men kepada klan Gu, dan memimpin Lin Bai untuk membiarkan klan Gu membersihkan Lin Bai dan Liu Men. Lin Bai jatuh di bawah White Dragon Ridge, menatap ke atas ke pegunungan yang terbuka, dan meraung, aku datang. Apakah kamu tidak menungguku? Begitu kata-kata itu selesai, puluhan ribu keluarga tulang muncul di Gunung Bailong, dan menatap Lin Bai dengan mata kosong. Pada saat yang sama, dari lautan tulang putih yang luas, seorang pemuda yang ganas keluar dengan senyum dingin, jahat, dan menawan di mulutnya. Klan tulang memberi jalan baginya, membiarkannya berjalan dari kedalaman Bai Longling ke Lin Bai, dan menatap Lin Bai dari atas ke bawah, apakah kamu King Luo? Seperti dua kacang polong di wajah putih, dia menatap pemuda itu dengan damai. Entah bagaimana, wajah pria itu hampir sama dengan wajah Raja Negara Heng, yang ada dalam imajinasi Lin Bai. Dia berkata, apakah kamu bendera raja? Kamu yang mengambil gerbang ikan plum. Wang Qi mencibir, ya, ini aku. Tampaknya kultivasi pasanganmu tidak begitu bagus. Sayang sekali aku, tidak bisa melawan setelah 3 atau 2 gerakan. Sungguh keberanian yang luar biasa bagi para murid Sekte Iblis Abadi untuk terlibat dengan klan tulang. Lin Bai mendengus, di mana gerbang ikan plum? Di mana itu? Apakah kamu masih berarti aku? Para prajurit di daerah Jiujidao berani melawan Tuan Lu. Kamu juga sangat berani. Wang Qi berkata dengan suara dingin, jangan khawatir, anjing itu masih hidup. Tuan Lu telah memerintahkannya untuk tidak mati sebelum dia menemukan harta karun itu. Kalau tidak, aku benar-benar ingin membunuhnya. Mengetahui bahwa Liu Men masih hidup dari mulut Wang Qi, Lin Bai tidak memperhatikan bendera raja. Setelah melintasi bendera raja, dia pergi ke Gunung Bailong. Wang Qi tertegun dan bertanya, kemana kamu pergi? Aku tidak tega berbicara dengan anjing ketika aku berbicara dengan orang yang bertanggung jawab atas rumah. Dengan senyum dingin, Lin Bai mengembalikan kata-kata Wang Qi bahwa Liu Men adalah seekor anjing. Ketika Wang Qi mendengarnya, dia menjadi marah, dan sebilah pedang tajam terbang keluar dari tas penyimpanan. Dia memegangnya di tangannya, dan aura pedang yang kuat menyebar. Lin Bai melangkah beberapa langkah, memunggungi Wang Qi dan berkata sambil mencibir, apakah kamu ingin melawanku? Kamu adalah seorang Dao Zun. Membunuhku mudah. Tetapi, pernahkah kamu berpikir tentang konsekuensi membunuhku? Jika kamu tidak dapat menemukan harta karun Tuan Lu, apakah dia akan membiarkanmu pergi? Kamu tidak sebaik anjing di mata Tuan Lu. Jika dia membunuhmu, itu semudah menghancurkan semut. Kamu bisa mencobanya. Menghadapi sarkasme Lin Bai, Wang Qi menjadi marah. Tiba-tiba, kemarahan di hati Wang Qi meledak, dan sebilah pedang menebas Lin Bai dari belakang. Meskipun Lin Bai merasakan serangan pedang itu, dia tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Dia membiarkan pedang itu jatuh. Pada saat pedang itu hendak menebas Lin Bai, sebuah kekuatan berubah menjadi perisai pertahanan di sekitar tubuh Lin Bai, menghalangi pedang bendera raja. Ketika pedang itu mengenai perisai pertahanan, Wang Qi mundur beberapa langkah berturut-turut.
Wang Qi mendongak dengan marah dan melihat jauh ke dalam White Dragon Ridge. Pada saat itu, ada suara halus dari Gunung Bailong, dia belum boleh mati. Sahabat kecil King Luo, aku masih bisa mengingat hari ketika Bai Longling pergi. Naiklah gunung, tolong. Di puncak gunung, terdengar suara patriark klan tulang. Wajah Lin Bai tenggelam. Ketika bendera raja keluar, Lin Bai merasakannya, tetapi dia tidak memiliki pertahanan. Dia ingin menggunakan tangan Wang Qi untuk menguji berapa banyak ahli klan tulang yang ada di gunung, dan apakah ada klan tulang tingkat Sun yang datang ke sini. Jika Master Klan Tulang tidak bergerak sekarang, pedang itu tidak akan membunuh Lin Bai, jadi Lin Bai tidak akan takut. Tulang-tulang di depan Lin Bai memberi jalan bagi Lin Bai satu demi satu untuk pergi ke puncak gunung. Lin Bai berbalik dan mencibir pada Wang Qi, apakah kamu melihatnya? Aku memiliki kebencian yang begitu dalam dengan klan tulang dan Tuan Lu. Mereka enggan membunuhku, dan kamu, anjing, jangan paranoid. Setelah diejek oleh Lin Bai berkali-kali, Wang Qi sudah marah dan menunjuk Lin Bai dengan pedangnya sambil menggertakkan giginya, King Luo, ingat, aku akan membunuhmu sendiri suatu hari nanti cepat atau lambat. Aku akan menunggu. Jika kamu tidak takut tuanmu akan menghukummu, kamu bisa melakukannya sekarang. Hahaha. Lin Bai melihat ke langit sambil tertawa dan berjalan ke puncak gunung. Klan tulang di jalan tampaknya telah meminta Lin Bai untuk lewat. Lin Bai berjalan sampai ke puncak gunung dan melihat 4 tulang berdiri di sini. Keempat klan tulang tersebut masing-masing adalah utusan Yin San dan penguasa Bai Longling. Di depan keduanya, ada 2 tulang, yaitu, Yang Mulia Bai San, dan Yang Mulia Yin San. Utusan Yin San berada di bawah komando penguasa Yin San. Di samping keempat klan tulang tersebut, seorang pria sekarat tergeletak di tanah dengan darah mengalir di seluruh tanah. Lin Bai menatapnya dan segera membantunya berdiri. Ketika dia melihat wajahnya, dia terkejut karena itu adalah Li Yumen yang telah hilang selama berbulan-bulan. Kakak Li. Kakak senior Li, kamu baik-baik saja. Bai Lin bertanya dengan cemas. Li Yumen, yang penuh dengan udara, mendengar suara Lin Bai dan mendapatkan kembali sedikit kecerdasannya. Adik seperguruan King Luo, aku tidak mengatakan, mereka bertanya padaku, memukulku, aku tidak mengatakan namamu, aku tidak mengkhianatimu, aku tidak. Suara Li Yumen terputus-putus, dan dadanya naik turun dengan keras, seolah-olah setiap kata yang diucapkannya telah menghabiskan kekuatan hidupnya. Aku tahu kamu tidak mengkhianatiku. Maaf, aku terlambat. Lin Bai mengeluarkan pil dari kantong penyimpanan dan memasukkannya ke dalam pintu ikan plum. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengatur luka-luka internalnya. Setelah luka-lukanya stabil, Lin Bai menatap kedua tetua keluarga tulang dan berkata dengan suara dingin, aku telah melihat metode klan tulang hari ini. Pendeta Yin San menatap Lin Bai dengan tatapan kosong dan mengerikan, dan sebuah suara misterius terdengar, haha, King Luo bercanda. Klan tulang kita tidak pernah menyiksa teman ini. Ketika dia dikirim ke sini, situasinya sudah menyedihkan. Mendengar perkataan pendeta Yin San, Lin Bai menoleh sedikit ke samping dan melihat bendera raja tepat di puncak gunung. Matanya penuh dengan tatapan tajam. Wang Qi mencibir, ya, aku berhasil. Hahaha. Bab 4349 Aku tidak ingin hidup, aku hanya ingin mati dengan cepat. Ya, aku berhasil. Hahaha ketika Wang Qi melihat ekspresi marah dan kesal di wajah Lin Bai, dia tidak bisa menahan tawa, aku mematahkan tulang-tulang di tubuhnya satu persatu, dan aku juga memotong meridian di tubuhnya satu persatu. Jika bukan karena perintah Tuan Lu bahwa dia tidak boleh dibunuh, kalau tidak, aku akan menggali jantungnya dan memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Kau benar-benar anjing yang menentang tuanmu. Dengan senyum dingin, Lin Bai menatap tetua klan tulang dan berkata, aku tahu kesepakatan antara Tuan Lu dan keluarga tulang, dan aku juga tahu bahwa Tuan Lu ingin mendapatkan kembali harta karun yang aku rampok. Aku telah membawa harta karun itu, tetapi itu bukan milikku. Aku memberitahu orang-orang untuk tinggal di kota. Setelah aku menukar harta karun itu kembali ke gerbang ikan plum, dia dan aku akan mengirimkannya kembali secara langsung. Tetapi sekarang, aku harus menambahkan satu perjanjian lagi. Pendeta Yin San berkata dengan nada dingin, King Luo, kurasa kau tidak memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan dengan kami. Jika kau menyerahkan harta karun itu, mungkin kami bisa memberimu jalan untuk hidup. Jika kau tidak mau menyerahkannya, nasibmu akan lebih buruk daripada teman-temanmu di sekitarmu. Apa kau benar-benar mengira aku anak berusia 3 tahun? Apakah aku menyerahkan harta karun itu atau tidak, klan tulang tidak akan membiarkanku pergi.
Lin Bai berkata dengan dingin, jika aku menyerahkan harta karun itu, apakah klan tulang benar-benar bisa membiarkanku hidup? Haha, omong kosong semacam ini bahkan tidak bisa menipu anak berusia 3 tahun. Aku tahu ada terlalu banyak rahasia antara klan Gu dan Tuan Lu. Tidak mungkin bagi klan tulang untuk membiarkanku hidup. Oleh karena itu, aku datang ke sini hari ini dan tidak bermaksud meninggalkan kuil Tao Baigu hidup-hidup. Aku hanya berharap agar Liu Men bisa pergi. Dia dan masalah ini tidak bersalah. Tentu saja, klan tulang juga dapat memilih untuk menangkapku secara langsung sekarang, dan kemudian mengekstrak jiwa untuk memurnikan jiwa dan menyiksa. Kamu dapat mencoba memberitahuku keberadaan harta karun seperti ini. Jika aku berani merampok harta karun dari tawar-menawar antara Tuan Lu dan klan tulang, aku tidak akan menyerah begitu saja. Terlebih lagi, nilai harta karun itu terlalu tinggi. Klan tulang tidak dapat mengambil harta karun yang sama untuk terus berdagang dengan Tuan Lu dalam waktu singkat, kan? Oleh karena itu, bukan hanya Tuan Lu yang ingin mendapatkan kembali harta karun itu, tetapi juga klan tulang. Lin Bai menusuk rasa sakit klan tulang dalam beberapa kata, membalikkan keadaan dan mengambil inisiatif di tangannya sendiri. Seperti yang dikatakan Lin Bai, nilai harta karun itu adalah 1/10 dari warisan keluarga kerangka, dan itu sangat berharga. Selain itu, sulit untuk menemukan bagian kedua dari banyak harta karun di bidang Tao tulang putih. Dalam waktu singkat, sungguh mustahil bagi klan tulang untuk mengambil harta karun senilai itu dan meneruskan perdagangan dengan Tuan Lu, maka dari itu klan tulang juga berharap dapat mengambil kembali harta karun itu dari Lin Bai. Namun Lin Bai juga berkata bahwa klan tulang dapat memilih untuk menangkapnya secara langsung, dan kemudian memukul jiwanya untuk membuatnya menderita. Namun dari kata-kata Lin Bai, klan tulang dapat mendengar bahwa Lin Bai bukanlah tipe orang yang mudah menyerah, dan hati Tao-nya sangat kuat dan tidak dapat dikalahkan dalam semalam. Syarat apa yang ingin kamu tambahkan? Tanya Master Yin San. Lin Bai mencibir dan melihat kembali ke Wang Qi dan berkata, silakan bunuh dia. Aku akan segera mengirimkan harta karun itu. Ketika Wang Qi mendengar ini, matanya tiba-tiba berubah. Dia menatap Lin Bai dengan marah. Dia memegang pedang dan ingin memotong Lin Bai menjadi beberapa bagian. Kedua tulang itu melihat bendera raja dan jatuh dalam meditasi. Secara alami, mereka tahu bahwa Lin Bai ingin membunuh bendera raja karena dia melihat tragedi Liu Men. Lin Bai sangat marah dan putus asa untuk membalas dendam untuk Liu Men. Master Yin San merenung sedikit, tidak mungkin. Dia milik Master Lu. Kami tidak akan membunuhnya. Lin Bai kemudian berkata, dia hanyalah seekor anjing liar yang diambil Tuan Lu secara acak dari pinggir jalan. Pernahkah Anda melihat seseorang yang melihat seekor anjing liar mati akan patah hati dan tidak akan memikirkan teh dan makanan? Jika klan tulang tidak bersedia menerima kondisi ini, tidak masalah. Sekte Liu belum memberikan namaku pada napas terakhir. Bahkan jika Anda mengeluarkanku dari jiwaku, Anda tidak dapat menemukan tempat yang bernilai puluhan juta harta. Jika klan tulang mampu membelinya, maka aku akan menemanimu untuk makan. Terserah Anda untuk memutuskan. Lin Baiyan, dengan senyum menunggu di samping, juga tidak diam-diam menjalankan kekuatannya, ekspresi seperti ditahan. Melihat penampilan Lin Bai, kedua master klan tulang merenung sedikit, dan Yang Mulia Baizan berkata, bagaimana jika kita menilai apakah apa yang Anda katakan benar atau salah? Ketika saya datang ke kuil Tao Baigu, saya tidak ingin keluar hidup-hidup. Apakah kedua tetua merasa bahwa pencapaianku di Jiuji Daojing dapat lolos dari tangan dua klan tulang yang kuat di ranah Tai Daoguo? Lin Bai terkekeh, ketika aku menyerahkan harta karun itu, aku hanya ingin cepat mati, dan hanya meminta klan tulang untuk memberiku waktu yang baik. Selain itu, tidak ada ide lain. Master Yin San bertanya, pada siapa kamu menaruh harta karun itu? Apakah orang ini dapat dipercaya? Lin Bai berkata, harta karun itu diletakkan pada boneka yang kubuat. Sekarang dia sedang menunggu tanggapanku di kota. Jika aku mati dan terputus darinya, dia akan meninggalkan kuil Tao Tulang Putih untuk mencari master baru, dan harta karun itu adalah hadiah pertemuan yang kuberikan kepada master barunya. Setelah mendengar ini, mereka terdiam lama. Setelah beberapa saat, kedua pemimpin klan tulang itu melihat bendera raja. Ditatap oleh dua orang terhormat klan tulang, Wang Qi gemetar dan berkata dengan ngeri, dua orang terhormat, akulah yang diatur oleh Tuan Lu untuk mendesak transaksi. Jika kalian membunuhku, apakah kalian tidak takut Tuan Lu tidak senang? Aku yakin Tuan Lu akan mengerti kita. Kami juga berusaha membantunya mendapatkan kembali harta karun itu sesegera mungkin, dan terus menyelesaikan transaksi antara klan Gu dan Tuan Lu, kata Yang Mulia Master Yin San. Wang Qi dengan gugup.
Ada dua orang kuat di alam Tai Dao Guo. Dia sama sekali tidak mungkin melarikan diri, dua orang terhormat. Tuan Lu berkata bahwa King Luo memiliki banyak trik. Kalian tidak boleh terperangkap oleh triknya. Menurut pendapatku, mengapa tidak menangkapnya dan menggunakan segala cara untuk membuatnya berbicara di mana harta karun itu berada? Yang Mulia Baizan berkata, Anda benar. King Luo memiliki banyak trik, tetapi itulah yang dia ketahui. Selama harta karun itu ada di tangannya, dia akan memiliki kemungkinan untuk hidup. Begitu dia mengatakan di mana harta karun itu berada, dia tidak akan memiliki kehidupan. Jadi dengan orang yang begitu pintar, dia akan tahu itu. Karena itu, jika Anda ingin dia menyerahkan harta karun itu, Anda hanya bisa membiarkannya berbicara. Silakan melangkah lebih dulu. Jangan terlalu cepat di jalan Huang Kuan. Kami akan mengirim King Luo kepadamu nanti. Rasa terima kasih dan dendam antara Anda dan King Luo dapat dihitung perlahan di jalan Huang Kuan. Wang Qi sangat marah, saya orangnya Tuan Lu. Ada sebuah catatan yang mengambang di samping pendeta Yinsan, kami baru saja menanyakan tentang maksud Tuan Lu. Dia diam dan tampaknya tidak memiliki banyak pendapat. Wajah Wang Qi berubah drastis, dan dia menggeram, klan tulang. King Luo. Gerbang ikan plum. Tuan Lu. Bendera kami tidak akan pernah mati bersamamu. Tunggu, ketika benderaku kembali, aku akan berlutut di hadapan kalian semua dan memohon belas kasihan. Saat dia berbicara, Wang Qi mengayunkan pedangnya, membuka tulang putihnya, membuka jalan, dan meninggalkan Bai Longling dengan cepat. Bab 4350 Kekuatan Fase Tertinggi. Wang Qi menjadi marah dan ganas. Dia mengayunkan pedangnya dan membelah jalan. Dia pikir dia telah bergegas keluar dari Gunung Bai Longling. Tepat setelah bendera raja melesat 100 meter, penguasa Yinsan mengangkat tulang putih dan cakarnya untuk mencengkeram kekosongan. Dalam proses pelarian yang cepat, tubuh Wang Qi segera terpaku di kekosongan, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Kemudian penguasa Yinsan menggenggam tangannya dan mendengar suara, bang. Tubuh bendera raja meledak menjadi buih darah dan memercik ke seluruh gunung. Seorang pria kuat tingkat Daozun meninggal begitu saja di Gunung Bai Longling. Melihat kematian Wang Qi di depannya, Lin Bai tersenyum dan menunjukkan penghinaannya. Seperti Wang Qi, boneka yang digerakkan oleh kepentingan Tuan Lu, bahkan jika 10.000 dari mereka meninggal, dia tidak akan sakit hati. Wang Qi sudah mati, King Luo, kamu bisa memberikan harta karun itu. Pendeta Yinsan membuka 5 jari dan tulang putih serta cakarnya, seolah-olah memohon harta karun dari Lin Bai. Lin Bai berkata, tolong bawa ini bersamaku. Aku akan segera mengirim pesan ke boneka itu. Setelah kedua tuan mendapatkan harta karun itu, tolong janjikan aku syaratku. Aku hanya ingin cepat mati dan memberiku waktu yang menyenangkan. Tuan Yinsan berkata sambil tersenyum, tolong yakinlah bahwa King Luo Xiaoyou akan mati tanpa rasa sakit jika kita mulai. Lin Bai mengangguk sedikit dan mengeluarkan selembar uang kertas. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia langsung menghancurkan uang kertas itu. Kedua pria terhormat itu melihat ke depan, menunggu kedatangan boneka Lin Bai. Tidak lama setelah itu, kedua tuan terhormat itu merasa bahwa seseorang berada di dekat Gunung Bailong, dan ada lebih dari satu. Tampaknya ada ratusan orang. Di antara orang-orang ini, tingkat kultivasi tertinggi hampir dapat berdiri berdampingan dengan kedua tuan terhormat itu, yang langsung mengejutkan kedua tuan terhormat itu. Kedua pria terhormat itu menoleh ke arah Lin Bai dan berkata dengan suara dingin, apakah ini yang kau sebut boneka? Apakah kau mampu memurnikan boneka seorang prajurit yang sebanding dengan alam Tai Dao Guo? Kedua pria terhormat itu juga merasa ditipu oleh Lin Bai dan sangat marah. Jangan pikirkan itu. Kedua guru terhormat itu juga tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang kuat dari Sekte Iblis Abadi dan merupakan penyergapan yang diatur oleh Lin Bai. Lin Bai memeluk pintu ikan plum dan mencibir, apa yang tidak mungkin. Dunia ini begitu besar sehingga ada segala macam hal aneh. Kau telah terperangkap di tengah Gunung Bailong terlalu lama. Bagaimana kau bisa tahu betapa berwarnanya dunia luar? Apakah kamu benar-benar berpikir kita berusia 3 tahun? Begitu mudah dibujuk. Apakah kamu telah berlatih selama ribuan tahun tanpa hasil? Kedua guru terhormat itu sangat marah dan mengerahkan kekuatan mereka kepada Lin Bai, tidak peduli apa, kamu tidak bisa pergi hari ini. Bahkan jika orang kuat dari Sekte Iblis Abadi datang untuk membantumu, tetapi kami dua orang kuat dari alam Tai Dao Guo ada di sini, kamu tetap tidak dapat lolos dari telapak tangan kami. Jangan bicara omong kosong, bawa dia pergi, kembali ke klan tulang, dan biarkan dia menjelaskannya perlahan. Meskipun kedua guru klan tulang itu marah, mereka tidak membuat kesalahan apapun.
Bahkan, di lubuk hati mereka, mereka juga menduga bahwa akan ada seorang pejuang dari Sekte Iblis Abadi yang akan datang untuk menyelamatkan Lin Bai, tetapi mereka tetap tidak takut. Dengan dua guru mereka yang kuat di sini, mereka dapat membawa Lin Bai menjauh dari bawah mata Iblis Abadi. Ini juga alasan mengapa klan tulang tidak takut. Setelah bertukar pandangan, kedua pemimpin itu memutuskan untuk membawa Lin Bai pergi sebelum kedatangan orang kuat dari Sekte Iblis Abadi, dan pergi ke pedalaman klan tulang, dan kemudian perlahan-lahan mencoba untuk mencongkel mulut Lin Bai. Pada saat kedua penguasa klan tulang ingin menaklukkan Lin Bai, tiba-tiba, dari tubuh Lin Bai, semburan asap hitam yang mengerikan mengepul. Di belakang Lin Bai, asap hitam tak berujung berkumpul untuk membentuk sosok virtual setinggi sekitar 100 sang. Sosok manusia ini, setinggi sekitar 100 sang, penuh dengan ki jahat, mata merah, dan memegang pedang yang tampaknya menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, sosok itu mengangkat pedangnya dan menebasnya. Roh pedang yang mengerikan turun dari langit dan berlari melalui pegunungan Bailongling, membelah gunung-gunung besar menjadi dua. Di bawah roh pedang, klan tulang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk dan menghilang. Kedua penguasa itu terkejut. Dari roh pedang ini, napas langit dan bumi terasa, memaksa mereka untuk menghindari kekuatan pedang. Pada saat kedua guru terhormat itu menghindar, Lin Bai mengambil gerbang Liu, berbalik dan pergi. Sosok besar itu menghilang di belakang Lin Bai dan menghilang di antara langit dan bumi. Di kejauhan antara langit dan bumi, Jiang Xuanzu dan 8 tetua berpacu berdampingan. Di belakang mereka, ratusan tetua Tao dan alam dewa dari Sekte Iblis Abadi bergegas ke Gunung Bailong. Tepat saat kelompok itu hendak tiba di Gunung Bailong, mereka tiba-tiba melihat sosok 100 sang di Gunung Naga Putih. Kekuatan surgawi yang luar biasa menyebar dari tubuh itu seperti kedatangan langit dan bumi, yang membuat Jiang Xuanzu dan 8 tetua gemetar di dalam hati mereka. Mereka merasa ingin berlutut dan menyembah. Perdana Menteri. 8 tetua dan Jiang Xuanzu berseru. Dia harus bertarung dengan klan tulang. Wajah Jiang Xuanzu membeku, dan dia khawatir. Lin Bai bahkan menunjukkan citra tertinggi. Jelas bahwa dia bertemu dengan keberadaan yang berduri dan sudah berada di tengah-tengah hidup dan mati, jadi dia harus menunjukkan citra tertinggi. Sepertinya ada patriark tulang di punggung Bukit Bailong. 8 tetua, dengan kulit yang berat, berkata kepada ratusan seniman bela diri Tao dan dewa di belakangnya, tetaplah bersemangat dan jangan mengendur. Selain itu, citra tertinggi yang Anda lihat hari ini tidak boleh keluar sesuka hati. Mereka yang melanggar perintah akan dihukum berat sesuai dengan aturan dan peraturan gerbang. Ya, ratusan master alam Tao mengangguk berturut-turut. Kalian cepatlah datang, aku akan pergi dulu. King Luo sangat penting bagi klan. Tidak boleh ada kesalahan. Wajah tua tetua ke-8 tampak seperti pembunuh. Dia melangkah ke dalam kehampaan, dan tubuhnya langsung melintasi sejuta mil untuk mencapai White Dragon Ridge. Tepat pada saat ini, Lin Bai menjalankan fase tertinggi untuk menebas pedang dan hendak menemukan Li Yumen untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin kedua master klan tulang menyerah dan bergegas ke Lin Bai satu demi satu? Tetua ke-8 turun dari langit saat ini, dan kekuatan yang luar biasa seperti puncak Gunung Tai. Mereka menginjak-injak kedua master klan tulang di bawah kaki mereka dan tenggelam ke dalam bumi. Klan tulang. Apakah kamu ingin mati? Mata 8 tetua itu terbelalak lebar, dan mereka meraung ke arah dua penguasa klan tulang. Lin Bai membawa Li Yumen dan melarikan diri dari Gunung Bailong. Dia melihat ke belakang dan melihat 8 tetua berdiri di atas awan. Ada jutaan mimbar klan tulang di pegunungan sekitarnya. Namun, dia masih tak kenal takut. Dia membawa tangannya di punggungnya dan menatap ke langit. Angin perburuan yang ganas menyapu dirinya, dan niat membunuh yang tak berujung terungkap darinya. Dibandingkan dengan Lin Bai, 8 tetua saat ini lebih seperti surga dan bumi tertinggi. King Luo, pergilah dulu. Aku akan mengambil tempat ini. 8 tetua berkhotbah kepada Lin Bai. Lin Bai mendengar pidato itu dan berkata, terima kasih banyak. Aku pergi. Lin Bai juga sangat jelas, berikutnya adalah tangan kuat alam Tai Dao Guo, Lin Bai tidak dapat campur tangan. Di luar Gunung Bailongling, Lin Bai bertemu Jiang Xuanzu dan ratusan tetua lainnya di alam Taoisme dan dewa. Ambil Li Yumen dan tinggalkan kuil Tao Baigu terlebih dahulu. Aku akan membantu 8 tetua. Jiang Xuanzu melihat ke arah pintu ikan plum, mengucapkan sepatah kata kepada Lin Bai, lalu terbang ke Bailongling. Lin Bai terbang ke pintu keluar kuil Tao Baigu. Tepat setelah terbang sejauh puluhan ribu mil, dia mendengar suara gempa bumi yang datang dari arah Bailongling.
Tiga seniman bela diri alam Tai Dao Guo bertarung dengan sengit, bahkan seluruh kuil Tao Baigu bergetar.